Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Ida Bagus Radadana Prasanta, NIM 1900220000102. Di sini saya dari manajemen 5B Universitas Merdeka Malang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen rantai pasok. Yang pertama ada e-commerce, yang umumnya disebut perdagangan elektronik, adalah perdagangan produk atau jasa yang menggunakan jaringan komputer seperti internet. Perdagangan elektronik memanfaatkan teknologi seperti perdagangan bergerak, transfer dana elektronik, pengelolaan rantai supply, pemasaran internet, proses transaksi daring, pertukaran data elektronik, EDE. E-commerce ini sangat menguntungkan karena situs belanja online untuk penjualan retail langsung kepada konsumen. Jadi penjualan online ini cepat langsung menuju konsumen. Selanjutnya yaitu e-bisnis dengan e-commerce. E-bisnis adalah istilah yang lebih umum daripada e-commerce. Namun kebanyakan orang lebih memakai istilah e-commerce karena setiap transaksi bisnis akhirnya terlibat dalam penjualan atau pembelian produk atau jasa, dan istilah e-commerce jelas lebih luas daripada istilah e-bisnis. E-commerce berdagang dengan 5C model, yaitu commerce atau perdagangan. Di pasar elektronik ada pencocokan pelanggan dan pemasok, penetapan persyaratan transaksi, dan fasilitas-fasilitas transaksi. Dengan pergerakan yang luas ke sistem perusahaan yang diaktifkan di internet dengan kemampuan yang relatif seragam dibandingkan dengan sistem warisan, telah tercipta suatu hubungan rantai universal. Selanjutnya ada collaboration atau kolaborasi. Web adalah jaringan perhubungan yang luas di antara perusahaan dan individu. Kerjasama formal yang lebih atau kurang diciptakan atau muncul di web untuk menyatukan individu-individu yang terlibat dalam pekerjaan pengetahuan dengan cara yang membatasi batas-batas ruang, waktu, batas-batas nasional, dan afiliasi organisasi. Komunikasi sebagai media interaktif. Web telah menghasilkan berlipat ganda produk media. Media universal ini telah menjadi forum untuk ekspresi diri dan penyajian diri. M-commerce yang bertumbuh dengan cepat memungkinkan konektivitas dan kontak dengan produk dan iklan yang sensitif terhadap lokasi. Dalam domain komunikasi, web juga berfungsi sebagai saluran distribusi untuk produk-produk digital. Selanjutnya ada koneksi. Platform pembangunan perangkat lunak yang umum, banyak dari mereka di ranah open source, memungkinkan spektrum luas perusahaan untuk memanfaatkan manfaat perangkat lunak yang sudah dikembangkan. Selain itu, sesuai dengan manfaat mitra dagang dan kolaborasi mereka. Internet sebagai jaringan yang mudah digabungkan dan yang darinya secara relatif mudah dibentuk, jaringan pribadi virtual, adalah jaringan telekomunikasi universal yang kini semakin luas di dunia maya. Selanjutnya ada computation atau perhitungan. Infrastruktur internet memungkinkan pembagian sumber daya komputasi dan penyimpanan berskala besar, sehingga mengarah pada penerapan ide komputer utilitas yang sudah berusia puluhan tahun. Masuk di elemen bisnis. Definisinya, strategi bisnis, rencana jangka panjang untuk perusahaan, menetapkan arah umum, strategi fungsional, kembangkan lebih lanjut strategi bisnis dalam segmen-segmen bisnis, harus laras dan terkoordinasi. Kompetensi inti, kompetensi organisasi yang memberikan fokus dan dasar untuk strategi perusahaan. Selanjutnya yaitu value analysis atau analisis nilai. Suatu proses untuk menentukan pilihan terbaik apabila tidak ada rumus yang jelas untuk melakukannya. Turut mempertahankan fokus dalam mengumpulkan
dan menilai data yang relevan. Selanjutnya yaitu ada pengukuran kinerja supply chain. Berguna untuk perbaikan kinerja supaya lebih baik dan efektif dan menghasilkan hasil kerja yang lebih berkompeten. Manfaat mengukur kinerja supply chain yaitu melakukan monitoring dan pengendalian, mengkomunikasikan tujuan organisasi ke fungsi-fungsi pada supply chain, mengetahui di mana posisi suatu organisasi relatif terhadap pesaing, menentukan arah perbaikan untuk menciptakan keunggulan bersaing. Selanjutnya yaitu kekuatan manajemen hubungan pelanggan dalam meningkatkan kualitas produk dan kepuasan pelanggan atau Customer Relationship Management atau sering disebut CRM. CRM memiliki efek positif dan signifikan pada kualitas produk dan kepuasan pelanggan, terutama meskipun dimensi mengevaluasi hubungan dengan pelanggan terus-menerus, memfasilitasi dan membantu pelanggan kami, dan langkah-langkah dan mengevaluasi kepuasan pelanggan. Tingkat kepuasan pelanggan tinggi memiliki tingkat tinggi dimensi CRM seperti ukuran mengevaluasi kepuasan pelanggan, mengevaluasi hubungan dengan pelanggan terus, dan menyediakan tindak lanjut dan setelah jasa penjualan daripada rendah penerima kepuasan pelanggan. Tapi kedua kelompok masih mengalami kesulitan dalam memungkinkan pelanggan untuk berpartisipasi dalam produk dan proses desain. Tadi presentasi dari saya Ida Bagus Radadana Prasanta, memohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang telah menonton video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat semuanya.